Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi bersama saya di Ria Bella Modestik. Nah, kali ini aku akan bagi tutorial cara membuat pola badan dewasa. Nah, kita mulai dengan membuat pola dasar. Di sini sudah saya sediakan custom book, lalu saya akan gunakan skala. Lalu ada penggaris bebek, ada pensil, dan terakhir ada ballpoint. Nah, ukuran yang akan saya gunakan ketika membuat pola dasar hari ini. Nah, di sini untuk ukurannya. Lalu kita akan mulai, teman-teman. Nah, di sini saya akan mulai dari titik A. Nah, dari titik A ke titik B, rumusnya adalah lingkar badan dibagi 4 dikurangi 1 cm. Untuk lingkar badannya adalah 86 cm dibagi 4 dikurangi 1. Hasilnya adalah 20,5 cm. Nah, lanjut teman-teman, kita garis. Lalu kita buat lagi titik C. Dari titik A ke C, rumusnya adalah panjang punggung ditambah 1,5 cm. Nah, kita namakan titik C. Panjang punggungnya tadi 36 ditambah 1,5, jadi hasilnya 37,5. Nah, ini titik C-nya. Nah, agar garisnya ini lurus, kita gunakan penggaris atau ujung siku penggaris ini ya. Nah, ini teman-teman untuk titik C-nya. Dari titik A ke titik C adalah 37,5. Lalu kita turun dari titik C ke titik C aksen 1,5. Nah, untuk titik E kita samakan dari titik A ke B untuk bagian atasnya juga sama 20,5 cm. Ini kita namakan titik E. Ini juga sama 37,5 cm. Lalu kita garis ke atas. Kita gunakan garis bayangan. Nah, teman-teman, ini bisa kita garis. Lalu dari titik C ke D itu 6 cm. Nah, dari titik E ke titik F turun 4 cm. Lalu kita garis dari titik F ke D, kita hubungkan. Untuk sementara kita buat garis bayangan. Lalu dari titik D ke titik D aksen, lebar bahu 11 cm. Nah, ini bisa kita langsung garis dari titik D ke titik D aksen. Lalu untuk panjang sisinya kita ukur dari titik A ke titik G
Panjang sisinya adalah 16 cm. Nah, untuk bagian pinggirnya juga sama. Ini kita namakan titik H. Ini kita hubungkan dari titik G ke H. Lalu lebar punggungnya dari titik G ke G1, lebar punggungnya adalah 31 cm. Dibagi 2, rumusnya dibagi 2, setengah lebar punggung yaitu 15,5. Nah, untuk bagian atasnya juga sama, 15,5. Kita hubungkan. Lalu selanjutnya dari titik F ke H kita bagi 2. Ini ukurannya 17 cm, kita bagi 2, 8,5. Lalu ini kita namakan titik I. Nah, lalu kita garis ke samping. Nah, lalu teman-teman, ini tadi kita namakan titik G aksen. Nah, lalu teman-teman, selanjutnya kita sudah bisa membuat garis kerung lengan. Untuk bagian belakang, nah kita bisa menggunakan penggaris bebek ini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman, untuk bagian ini bisa melewati garis ini, tapi tidak boleh lebih dalam dari garis ini. Nah, selanjutnya kita akan buat lingkar pinggangnya dari titik A ke B aksen. Itu rumusnya lingkar pinggang dibagi 4 ditambah 3 dikurangi 1. Lingkar pinggangnya 70 dibagi 4 dikurangi ditambah 3 dikurangi 1, hasilnya 19,5. Nah, di sini teman-teman 19,5. Lalu kita garis ke atas ke titik H. Nah, teman-teman, untuk kupratnya lingkar pinggang dibagi 10. Nah, ini 7 cm. Ini kita namakan titik A aksen 1. Nah, lalu kita tambahkan 3 cm untuk titik A aksen 2. Lalu untuk tengah-tengahnya 1,5 cm. Lalu untuk tinggi kupratnya adalah panjang sisi dikurangi 3. Panjang sisinya 16 cm dikurangi 3, hasilnya adalah 13 cm. Nah, teman-teman, untuk bagian tinggi kupratnya, bagian tengah-tengahnya berarti 8,5 cm. Ini kita garis. Nah, untuk bagian tengah-tengahnya, selanjutnya, karena ini sudah selesai, kita akan namakan tampak belakang atau disingkat TB. Nah, ini sudah selesai untuk bagian belakangnya. Sekarang kita akan pindah ke bagian depan. Nah, untuk bagian depannya, teman-teman, rumusnya adalah 1/4 lingkar badan ditambah 1 cm. Nah, perbedaannya untuk bagian depan itu ditambah 1 cm, untuk bagian belakang
dikurangi 1 cm. Jadi teman-teman, kita akan buat garis dari titik B menuju titik M, yaitu 86 cm untuk lingkar badannya, dibagi 4, ditambah 1 cm. Hasilnya adalah 22,5. Nah, ini untuk titik M-nya di sini. Lalu kita akan garis Nah, lalu teman-teman, dari titik M kita buat titik N. Ini panjang sisi 16 cm. Titik N ini sama, kita hubungkan ke titik H. Lalu dari titik N ke Y kita naik. Nah, rumusnya adalah titik I ke H lalu ditambah 3 cm. Dari titik I ke H tadi adalah 8,5 cm lalu ditambah 3 hasilnya 11,5. Ini untuk titik Y-nya. Ini bisa kita hubungkan untuk titik I ke bagian samping. Lalu dari titik Y ke titik K itu rumusnya sama dengan titik C ke D, 6 cm ditambah 2,5, hasilnya 8,5 cm. Nah, ini untuk titik K. Nah, ini bisa kita garis. Nah, lalu ini bisa kita sambungkan titiknya. Nah, lalu dari titik K1 ke K aksen itu sama seperti bagian belakang, 6 cm. Lalu ini sudah kita bisa sambungkan. Nah, untuk lingkar lehernya. Ini untuk tadi bagian belakang belum diberikan lingkar leher. Nah, teman-teman, untuk bagian depan juga sama. Turun dari titik E ke titik F 4 cm. Ini kita namakan titik E aksen ke titik F aksen 4 cm. Lalu kita hubungkan dari titik K aksen ke F aksen. Langsung kita ukur lebar bahunya 11 cm. Kita garis. Ini K aksen 2. Nah, ini sisanya bisa dihubungkan. Lalu untuk bagian lebar mukanya, rumusnya adalah seperti bagian belakang sama. Untuk tadi ini setengah lebar punggung, untuk bagian depan setengah lebar muka. Lebar mukanya 32 cm, berarti 16 cm. Nah, ini bisa langsung kita hubungkan. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, sekarang kita sudah bisa membuat garis lingkar kerung lengan untuk bagian
depan. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman, seperti ini. Nah, teman-teman, sekarang kita bagian lingkar pinggangnya sama seperti bagian belakang, cuman bedanya untuk bagian depan ditambah rumusnya adalah lingkar pinggang dibagi 4 ditambah 3 ditambah 1 cm. Hasilnya adalah 21,5. Lalu kita buat garis. Ini kita namakan titik M aksen. Lalu teman-teman, nah untuk panjang mukanya, nah kita ukur dari titik Y ke titik M aksen 2. Panjang mukanya 31 cm. Berarti di sini. Nah, kita hubungkan ke titik M aksen 1. Nah, seperti ini. Lalu untuk membuat kupnat, sama rumusnya, lingkar pinggang dibagi 10, lalu ditambah 3 cm ke pinggir. Ini kita namakan titik O. Ini untuk titik R. Lalu untuk bagian atasnya kita bagi 2 dari titik K aksen ke K aksen 2. Berarti 11 cm dikurangi dibagi 2, 5,5. Lalu kita hubungkan dari titik O ke titik ini. Nah, untuk panjang kupnatnya adalah tinggi dada. Tinggi dadanya adalah 14. Kita namakan titik P. Nah, ini bisa kita hubungkan. Nah, kita hubungkan ke bagian bawah. Nah, teman-teman, ini untuk pola dasar badan dewasa. Mudah-mudahan video ini dapat dipahami dengan mudah. Semoga teman-teman sehat selalu. Next, kita akan belajar cara membuat pola lengan. Cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.